Yang kamu mesti benahin keluarga kamu dulu. Suami sama istri, istri sama suami, orang tua sama anak. Suami saya bisa diangkat menjadi manajer sampai hari ini, lalu bisa membeli rumah di masa COVID. Saya kemarin beberapa hari lalu dengar kesaksian. Ada suami istri ini yang saya lupa, saya pernah ketemu itu sebelum COVID, saudara. Saya pernah ketemu sebelum COVID. Suami istri ini dalam kondisi ekonomi yang sulit sebelum COVID. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi persisnya, tapi di mana-mana pada waktu COVID banyak orang makin susah. Betul enggak? Kerjaannya banyak yang makin susah. Nah, sebelum COVID, keluarga ini suami istri ini sudah susah gitu loh. Tapi ketika ketemu dengan kami, saya mulai berbicara, yang kamu mesti benahin keluarga kamu dulu. Suami sama istri, istri sama suami, orang tua sama anak. Saya cuman berbagi tips sederhana aja. Saya beberapa hari lalu datang ke keluarga ini lagi, saya terkejut mendengar cerita mereka. Sebelum COVID, saya ngobrol sama mereka. Lalu masuklah COVID. Dan mereka cerita, aneh Bu Ruth. Pada waktu COVID terjadi, justru kehilangan pekerjaan. Berarti kan tambah soroh ya kan? Tambah susah kan? Tapi yang luar biasa, waktu kami kehilangan pekerjaan, enggak pakai lama, Tuhan menyediakan pekerjaan baru yang jauh lebih gede gajinya. Dan hanya dalam waktu enggak sampai setahun loh Bu, pada masa COVID. Suami saya bisa diangkat menjadi manajer sampai hari ini, lalu bisa membeli rumah di masa COVID. Saya cuma mau bilang, kalau Anda punya masalah soal keuangan, jangan fokus untuk gimana nyelesain keuangannya. Coba introspeksi, apakah ada Tuhan di dalam keluarga saudara? Karena Alkitab bilang kalau tidak ada Tuhan, semuanya sia-sia. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia semuanya. Saya mau kasih satu contoh, keluarga yang boleh dibilang berantakan. Siapa keluarga yang berantakan? Salah satu contohnya adalah keluarganya Yusuf. Di Alkitab, bersyukurlah, ada banyak contoh keluarga berantakan. Berarti cukup buat kita belajar bagaimana menang dengan kemenangan Tuhan. Kurang berantakan apa keluarganya Yusuf? Yusuf dibuat gimana Tuhan izinkan. Saudara-saudaranya iri sama dia. Bapak Ibu, ada yang ngalamin saudara-saudara dulur-dulur iri? Dan bukan cuman sampai diiri, lalu sampai pertengkaran. Dan bukan cuman sampai pertengkaran, lalu sampai gontok-gontokan. Oh, belakangan ini banyak yang konseling soal rebutan warisan. Soal rebutan warisan. Masing-masing mengklaim punya hak. Rebutan rumah. Itu rumah atas nama mama. Tapi dulu sebelum meninggal mama sudah pesan itu rumah buat saya. Setelah mamanya meninggal belum sempat ganti nama. Lalu berebutanlah antar saudara. Kok berani-beraninya kamu mengklaim mama kasih rumah ini buat kamu. Oh Bapak Ibu yang kayak gitu banyak banget. Saya berdoa kalau ada di antara saudara hari ini ada yang ngalamin rebutan warisan. Bolehkah saya berani berkata, berhenti rebutan warisan. Tuhan, kalau kasih warisan jauh lebih besar dari warisan yang dikasih oleh keluarga. Saya adalah puji Tuhan, bertumbuh dari keluarga yang tidak punya warisan. Tapi di situ saya boleh menyaksikan warisan Tuhan jauh lebih gede daripada manusia kalau menyediakan. Yusuf ini kurang apa? Gontok-gontokan. Bahkan sampai usaha pembunuhan. Saudara sendiri loh. Sekarang ini sudah ndak asing.
saudara pun bisa mencoba bunuh ya. Betul enggak? Setuju? Bahkan ada cerita, saya nggak tahu benar nggak Bapak Ibu ya, istri bakar suaminya. Kenapa? Karena suaminya suka judi online. Suaminya juga judi online, keluarga banyak berantakan, lalu banyak utang, istrinya ndak kuat, suaminya dibakar. Ngeri, orang sumpek soal duit bisa apapun dilakukan. Yusuf juga ngalamin keluarganya sampai seperti itu. Bahkan mau dibunuh, tapi salah satu saudaranya mencegah. Tapi Anda lihat, perhatikan. Keluarga Yusuf yang berantakan. Satu hari kena COVID ceritanya ya kan. Seluruh keluarga kelaparan. Seluruh keluarga kekeringan. Siapa yang menolong keluarga yang kesusahan ini? Yusuf. Tapi kenapa Yusuf bisa berhasil menolong keluarga ini? Sederhana. Karena Yusuf melakukan nilai-nilai Tuhan. Jadi Bapak Ibu dengar. Kalaupun Anda punya masalah, satu keluarga nggak ada yang sungguh-sungguh sama Tuhan, cuman Anda saja. Satu orang dalam keluarga yang takut Tuhan, yang praktek nilai-nilai Tuhan cukup untuk membawa pemulihan semuanya. Jangan bilang, Bu, saya akan berubah kalau suami berubah. Suami bilang saya akan berubah kalau istri berubah. Nggak akan pernah dipulihkan. Satu orang seperti Yusuf yang mempraktekkan nilai-nilai Tuhan itu cukup untuk membawa keluarga dalam pemulihan berkat.